Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Masih seputar dunia perburuan. Kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan pekerja untuk kita sama-sama belajar bersama tentang perhitungan overtime. Nah, tentunya kawan-kawan sangat familiar, khususnya teman-teman pekerja melakukan overtime atau melakukan pekerjaan di setelah jam kerja. Namun banyak sekali kawan-kawan yang mungkin hanya melihat di saat gajian saja tanpa memperhitungkan bagaimana sih menghitung overtime tersebut. Yang penting ketika kita gajiannya banyak gitu kan, ada OT-nya banyak atau uang lemburnya banyak gitu kan, cukup. Kadang-kadang kita nggak melihat apakah overtime tersebut telah sesuai dengan undang-undang atau telah sesuai dengan aturan atau belum. Dan ini sangat sekali banyak diabaikan oleh kawan-kawan. Banyak kawan-kawan pekerja yang kurang peduli tentang perhitungan atau hitung-hitungan tentang hak-haknya. Bagi mereka atau bagi hampir kebanyakan teman-teman pekerja hanya melihat yang penting gajian, yang penting overtime. Nah, ini yang paling banyak terjadi. Nah, mengenai overtime sendiri, tentunya kita lihat bahwa overtime telah diatur di dalam undang-undang atau di peraturan. Di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu di pasal 78 dan pasal 85 itu diatur. Kemudian ada Kepmen juga, keputusan menteri itu di Kepmen di Permen nomor 102 Men nomor 6 2004. Itu diatur tentang kerja lembur, yaitu di mana kerja lembur itu paling banyak dilakukan 3 jam dalam sehari. Ketika kita melakukan pekerjaan normal itu hanya boleh atau maksimal 3 jam dalam sehari atau 14 jam dalam seminggu. Nah, itu telah diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 maupun di Peraturan Menteri nomor 102 tahun 2004 tentang upah lembur atau waktu jam kerja lembur. Nah, lalu bagaimana tentang perhitungan lembur tersebut? Di sini di peraturan itu telah diatur tentang upah jam lembur dalam sejam, yaitu perhitungannya adalah 1 dibagi 173 kali upah sebulan. Artinya ini yang diperhitungkan untuk menghitung upah lembur dalam sejam itu adalah 1/173 dibagi kali upah per bulan. Kemudian tentang angka 173 ini sebenarnya dari mana sih? Tentang angka dari 173 ini memang di Kepmen telah di Permen telah diatur tentang 173, dan ini banyak juga yang mungkin lupa atau tidak tahu asalnya 173 itu dari mana. Yuk kita lihat di sini adalah dari mana asalnya 173. Kita lihat bahwa dalam 1 tahun ini ada 52 minggu. Kemudian untuk 1 bulannya itu adalah 52 minggu dibagi 12 sama dengan 4,33. Nah, kemudian
jam kerja per minggu itu adalah jam kerja normal yang diatur di undang-undang adalah 40 jam. Kemudian total jam kerja 1 bulan berarti 40 jam kali 4,33 sama dengan 173,33. Nah, artinya ketika dibulatkan ini menjadi 1,173. Nah, inilah asal dari 173. Ini asalnya yaitu dari 1 tahun 52 minggu, kemudian 52 minggu dibagi 12 sama dengan 4,33 minggu. Jam kerja per minggunya adalah 40 jam. Kemudian total jam kerja 1 bulan adalah 40 kali 4,33 sama dengan 173,33 dan dibuatkan menjadi 137. Nah, kemudian untuk menghitung upah per bulan per jamnya dalam overtime adalah upah per bulan dibagi 173. Nah, lalu bagaimana perhitungan lembur pada hari kerja normal? Di sini perhitungan lembur untuk hari kerja normal untuk jam pertama. Untuk jam pertama adalah 1 jam pertama itu kali 1,5 kali upah sejam. Untuk jam kedua dan ketiga itu 2 kali upah sejam. Nah, inilah untuk menghitung upah lembur per jam. Lalu bagaimana untuk menghitung total lembur atas apa yang kita lakukan dalam kita melakukan pekerjaan kita setelah melakukan kerjaan normal selama tidak lebih dari 40 jam. Karena memang di undang-undang mengatakan bahwa untuk jam kerja dalam seminggu tidak boleh lebih dari 40 jam kerja. Nah, ketika lebih dari 40 jam kerja dalam seminggu itu harus dihitung overtime. Kita akan lihat dari sebuah contoh soal. Nah, ini khususnya untuk teman-teman yang doyan lembur nih, jangan yang doyan lembur. Ayo kita berhitung. Karena jangan sampai teman-teman doyan lembur, tapi hitung-hitungannya teman-teman nggak tahu. Kemudian karena saking banyaknya jam lembur yang teman-teman lakukan, udah nggak lagi kepikiran karena apa? Gajinya udah banyak karena lemburannya. Padahal karena teman-teman nggak tahu, akhirnya perhitungannya keliru. Sehingga dengan kita belajar bersama-sama, setidak-tidaknya kita akan bisa menghitung sendiri tentang jam lembur kita. Sehingga kita akan paham berapa sih yang kita terima ketika kita doyan lembur, ya kan? Nah, ayo kita hitung. Misalnya ini ada sebuah contoh kasus. Karyawan A melakukan kerja lembur di hari kerja normal yaitu 3 jam per hari selama 5 hari dalam sebulan. Artinya si karyawan A ini melakukan overtime 3 jam per hari selama 5 hari. Nah, kemudian upah pokok karyawan A itu 3 juta. Kemudian tunjangan tetap karyawan A 200.000. Tunjangan tidak tetap itu 100.000. Kira-kira berapa total uang lembur yang diterima karyawan A dalam sebulan? Nah, ini karyawan A melakukan overtime 3 jam sehari selama 5 hari. Ayo kita hitung. Ini kita hapus dulu. Kita hapus. Ini kita hapus juga. Ini berarti satu harinya lembur 3 jam. Untuk jam pertama kita lihat bahwa jam pertama itu adalah kali 1,5. Berarti 1 upah
upah sebulan dibagi 173 kali 1,5 sama dengan upah sebulan adalah yang dihitung untuk upah sebulan adalah upah pokok plus tunjangan tetap. Berarti ini upah tetapnya adalah 3.200.000. Kita hitung, berarti ini jam pertama, 1 jam pertama. Itu upah sebulan adalah 3.200.000 dibagi 173 sama dengan 3 juta. Nah itu upah tetapnya adalah 3.200.000 dibagi 173. Upah sejamnya adalah 18.893. Nah, di jam pertama itu adalah kali 1,5. Berarti upah sejam itu, ini upah sejam nih. Berarti upah 1 jam sama dengan 18.893. Jam pertama kali 1,5. Berarti ini kali 1,5. Kali 1,5 sama dengan 22.196,53. Atau kita buletin aja dari 2216 ini 197. Kita buletin aja 197. Nah kemudian jam kedua, jam ketiga bagaimana? Jam kedua, jam ketiga itu adalah 2 kali 2. Ini jam pertama, ini jam kedua, ini jam kedua sama dengan 4 kali 18 893 sama dengan 18.893 kali 4 sama dengan 75.572. Kemudian jam ketiga itu ini jam kedua dan ketiga. Berarti 3 jam lembur per hari sama dengan 75.572 ditambah 22.197. Berarti
97.769. Nah, ini yang diterima oleh karyawan A untuk lembur 3 jam dalam sehari. Ini kurang lebih 97.769. Nah, si karyawan A ini melakukan lembur di hari kerja normal itu 5 hari. Berarti berapa 5 hari? Ini tinggal kali 5. 97.769 kali 5 sama dengan balasan kali 5 97.769 kali 5. Berarti yang diterima adalah 488.840 rupiah. Nah, inilah yang diterima oleh karyawan A ketika si karyawan A tersebut melakukan lembur 3 jam sehari dan dalam sebulan lemburnya ada 5 hari. Ini total yang diterima oleh karyawan A yaitu sebesar 488.845. Nah, inilah contoh perhitungan lembur di kerja normal. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman ketika teman-teman doyan lembur, sehingga bisa menghitung sendiri, sehingga nggak akan dibohong itu sama perusahaannya. Jangan ketika kita paham, kemudian perusahaan memberikan lemburan, kita tahu berapa sih yang kita terima dalam overtime yang kita lakukan dalam 1 bulan. Sekali lagi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat sehingga kita akan mengerti tentang cara-cara untuk menghitung lembur. Nah, ini adalah untuk contoh menghitung lembur di hari kerja normal. Lalu bagaimana untuk lembur di saat hari kerja atau saat libur? Saat libur kemudian kita diminta untuk overtime, atau di saat hari tanggal merah kita juga dihitung untuk diminta overtime. Nah, ini hitungannya beda lagi nih. Ini hitungannya beda lagi untuk kerja lembur di hari libur dan tanggal merah. Nah, tapi itu nanti kita akan nextnya, kita akan hitung nextnya lagi, enggak hari ini ya kan, enggak saat ini. Nanti kita akan hitung lagi, kita akan belajar bersama-sama lagi untuk belajar berhitung tentang penghitungan lembur di hari libur dan di tanggal merah, karena ini berbeda dan itu hitungannya lebih gede lagi nih, lebih gede lagi, sehingga teman-teman ketika lembur di hari kerja di hari libur atau tanggal merah, itu bisa bawa karung itu, dan bisa bawa karung untuk bawa uang lembur tiap bulannya. Nah, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akan bertemu lagi dalam penghitungan lembur di hari kerja, di hari libur dan tanggal merah. Dan ini adalah contoh perhitungan di lembur hari kerja normal. Sekali lagi semoga bermanfaat, tetap semangat, utamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Dan ingat nih, bahwa kondisi buruh sampai hari ini semakin hari semakin sulit. PHK banyak sekali terjadi, lapangan pekerjaan sulit, pengangguran banyak. Ayo kita sama-sama mulai menata ulang semuanya, bahwa buruh mempunyai kekuatan. Bangun serikat pekerja, dan teman-teman yang belum berserikat segera membangun serikat pekerja, bergabung dengan serikat pekerja. Ketika serikat pekerja sudah berdiri, jagalah serikat pekerja tersebut, jaga kekompakan,
jaga kekompakan, terus belajar, dan ayo jangan lupa juga kita bangun kekuatan ekonomi bersama. Kita bisa, bahwa kapitalis yang membuat kaya adalah para buruh. Artinya buruh juga bisa membuat kaya para buruh itu sendiri. Melalui apa? Melalui pembangunan ekonomi bersama, yaitu dengan cara berkooperasi. Kita bangun perusahaan-perusahaan bersama, kita bangun klinik-klinik rumah sakit bersama, kita bangun sekolah-sekolah bersama, kita bangun minimarket, supermarket bersama, kita bangun bank-bank bersama. Untuk apa? Untuk membangun masa depan kita, para buruh, masyarakat, dan tentunya kita menyiapkan lapangan pekerjaan untuk anak-anak dan generasi kita. Di sisi lain, kita juga akan sanggup membangun lapangan pekerjaan untuk teman-teman kita yang telah bergerak. Tetap semangat, tetap optimis, ayo kita bangun bahwa buruh bisa. Sekali lagi, jangan pernah putus asa. Sejahteralah kaum buruh Indonesia. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.